Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dosen pengampu Ibu Nurul Mutahara SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami, saya sendiri atas nama Andi Rihul dan rekan saya Rinaldi Mulaputra dan Natasha Aulia Bakri. Sistem Pendidikan Nasional. Istilah Sistem Pendidikan Nasional dapat diartikan sebagai upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran yang melibatkan peserta didik berpartisipasi aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Sistem Pendidikan Nasional Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jalur pendidikan. Jalur pendidikan terbagi menjadi dua, jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Jalur pendidikan sekolah adalah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan bersinambungan. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, seperti kepramukaan dan berbagai kursus, memberikan kemungkinan perkembangan sosial. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terbagi menjadi dua, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Jenjang pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat, berupa perkembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Jenjang pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di sekolah lanjutan tingkat atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Kurikulum program pendidikan di Indonesia yaitu kurikulum nasional. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Berdasarkan arti yang terkandung, kurikulum dalam pendidikan dianalogikan sebagai arena tempat peserta didik berlari menuju finish yang berupa ijazah, gelar. Kemudian upaya pembangunan pendidikan nasional ada 4 meliputi. Yang pertama, pembaruan landasan yudiris. Suatu pembaruan pendidikan yang mendasar ialah pembaruan yang bertuju pada landasan yudirisnya karena berhubungan dengan hal-hal yang bersifat fundamental dan yang bersifat prinsipal. Kemudian yang kedua, pembaruan kurikulum. Ada 2 faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum. Yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu yang mengubah ialah landasan sosial dan landasan psikologis. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pembaruan struktur pendidikan, pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan serta lama waktu belajar pada satu satuan pendidikan. Kemudian yang terakhir, pembaruan tenaga kependidikan. Di samping pembaruan landasan yudiris dan kurikulum, perkembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. Yang selanjutnya, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional.
dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar acuan serta yang mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, peraturan pemerintah, dan lain-lain.